Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Sebelumnya kenalin, aku Kak Anissa yang di sini akan ngajarin kalian terkait materi persamaan dan fungsi kuadrat. Jadi sebelum masuk ke materinya, kita harus tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat itu adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya adalah 2 dan biasanya ditulis sebagai ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, di mana nilai a-nya itu tidak sama dengan 0 dan nilai A, B, C-nya itu adalah elemen real, artinya itu bilangan asli yang dimulai dari angka 1. Jadi pasti nilai si A, B, C-nya ini dimulai dari 1 ke atas gitu. Nah, bilangan A, B, C ini juga disebut sebagai koefisien. Nah, ini bentuknya tadi di mana X itu adalah suatu variabel. Jadi variabel itu dia yang menggantikan suatu bilangan yang belum kita ketahui nih nilai aslinya berapa. Jadi karena kita nggak tahu nilainya berapa, kita simbolkan dengan nilai si X gitu. Nah, kalau A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Jadi dia miliknya si X kuadrat. Jadi apa sih yang dimaksud dengan koefisien? Koefisien itu adalah konstanta dari suatu suku aljabar. Jadi kayak 5x kuadrat, 3x kuadrat. Jadi dia adalah nilainya, nilai di awal dari si x kuadratnya gitu. Nah, kalau dia konstanta atau si nilai c ini adalah suku dalam variabel yang nggak ada nilai si variabelnya. Jadi dia 10 atau 5 atau 3, bebas angkanya, tapi dia nggak ada unsur x-nya di dekat si c-nya ini gitu. Jadi disebut dengan konstanta. Terus kita masuk ke menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Jadi ketika nyari akar-akar dari persamaan kuadrat, itu tuh bisa dicari dengan 3 cara adik-adik. Jadi yang pertama itu adalah kita memfaktorkan. Misalnya nih, bentuknya itu adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dengan nilai a-nya itu adalah 1. Jadi maksudnya nilai a-nya 1 ini, di depan si x kuadratnya ini nanti nggak bakal ada nilainya gitu. Jadi cukup x kuadrat aja. Nah, rumus pemfaktoran itu adalah AX ditambah P, nanti bakal dikaliin lagi sama AX ditambah Q. Kita langsung masuk ke contohnya aja ya, biar lebih paham. Jadi misalnya nih, kalau contohnya itu X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, di sini kan X kuadratnya ini nggak ada ya nilai dari koefisien di depan X kuadratnya. Terus ada min 5X ditambah 6. Nah, 6 tadi seperti yang aku bilang, kalau 6 itu adalah konstantanya. Jadi kita udah dapet nih nilainya. A-nya itu sama dengan 1, karena nggak ada depan nilai X kuadrat, jadinya itu dianggap sebagai nilai 1. Terus B-nya itu adalah min 5, di depan si variabel X-nya. Nah, C-nya itu adalah 6, atau nilai dari konstantanya. Nah, jadi kalau A dikali C, atau 1 dikali 6, itu hasilnya adalah 6. Jadi, teman-teman tinggal nyari aja nih faktor dari si 6 yang hasilnya nanti adalah min 5 gitu. Nah, faktor dari 6 itu kan bisa negatif 6, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 1, terus ada 2, ada 3, ada 6. Nah, di sini yang mana nih kalau kita jumlahin, hasilnya itu adalah negatif 5 gitu. Nah, berarti itu tuh adalah kalau dia hasilnya negatif 5 kan adalah nilai negatif 3 dan negatif 2 kan yang hasilnya negatif 5 atau sama dengan si nilai B-nya. Makanya kita tinggal masukin ke rumus pemfaktoran yang udah aku sebutin di awal tadi. Jadi nilai P-nya itu adalah negatif 2 dan nilai Q-nya adalah negatif 3. Kalau teman-teman mau balik juga bisa, misalnya nilai P-nya diganti negatif 3 atau nilai Q-nya adalah negatif 2 gitu. Tinggal dimasukin ke rumusnya aja, terus ini kan sama dengan X kurang 2 dikaliin X kurang 3, sama dengan 0. Jadi nilai X-nya ini adalah 2, dan nilai X-nya satu lagi adalah 3. Jadi kalau misalnya nih, jawabannya itu adalah X tambah 2, X tambah 3. Berarti nilai X-nya itu adalah min 2, dan nilai X-nya adalah min 3. Jadi tinggal tandanya itu tinggal dibalikin aja ya, adik-adik. Nah, jadi disimpulkan bahwa akar dari X kuadrat dikurang 5X tambah 6 sama dengan 0, itu adalah si 2 dan atau 3 gitu. Jadi nilainya itu bisa 2, bisa 3 gitu. Nah, selanjutnya, kalau bentuknya itu, A-nya itu bukan 1. Gimana sih kalau A-nya itu bukan 1? Kalau tadi kan A-nya 1. Kalau ini A-nya bukan 1. Jadi, kita bisa nyari rumus pemfaktorannya itu adalah AX ditambah P, terus dikali AX ditambah Q. Dibagi sama si A-nya, sama dengan 0. Misalnya nih, contohnya,
4x kuadrat dikurang 12x tambah 9 sama dengan 0. Berarti kan nilai A-nya itu adalah 4. Pokoknya nilai A itu adalah yang di depan si x kuadrat gitu. Nah, nilai A-nya udah dapet nih 4. Nilai B-nya itu yang ada di depan X. Nah, di depan X itu kan adalah negatif 12. Nah, C-nya itu yang nggak punya variabel X-nya di dalamnya. Jadi kan nilainya itu adalah 9. Udah dapet nilainya, sama kayak cara tadi, A-nya kita kaliin sama C, berarti 4 dikali 9 itu adalah 36. Terus kita cari faktor dari 36, yang kalau dijumlahin itu hasilnya adalah negatif 12. Nah, di sini kan nilainya itu adalah negatif 6 ya, adik-adik yang hasilnya itu kalau kita jumlahin bisa negatif 12 gitu. Nah, makanya nilai P-nya itu adalah negatif 6, nilai Q-nya itu juga negatif 6. Tinggal kita masukin aja ke rumusnya, AX ditambah negatif 6. Oh ya, nilai A-nya kita ganti dulu. Nilai A-nya kan tadi dapat yang 4. Jadi 4X ditambah negatif 4X ditambah negatif 6, atau langsung aja 4X dikurang 6. Terus 4X-nya dikurangi lagi sama 6. Terus dibagi sama nilai A-nya. Nilai A-nya kan ada 4, jadinya dibagi 4. Nah, kita tinggal cari aja. Kan dapat nih, jadi 4X kurang 6 itu kita keluarin nilainya, kita pisah. Jadi kan sama-sama bisa dibagi 2 atau dikali 2. Nah, jadinya 2, terus buka kurung lagi, 2x kurang 3, karena kalau dikaliin ke dalam, itu hasilnya sama, 4x kurang 6. Terus bakal dikali lagi sama 2 dikali 2x kurang 3, dibagi sama 4. Nah, nanti teman-teman bisa langsung jabarin. Kalau nilainya itu adalah, ini kan dicoret ya, 4 di depan sama 4 di bawahnya itu kita tinggal coret aja. Jadi nilainya itu tinggal 2x kurang 3 dikali 2x kurang 3 sama dengan 0. Atau 2x kurang 3 itu sama dengan 0. Jadi nilai 2x itu sama dengan 3. Pindah posisi. Nah, nilai x-nya sendiri kita dapetin 3 per 2. Jadi, akar dari 4x kuadrat dikurang 12x tambah 9 sama dengan 0 itu adalah 3 per 2. Tuh. Nah, kalau tadi kita mau nyari akar-akar dari persamaan kuadrat kan dengan pemfaktoran ya yang pertama. Bisa A-nya sama dengan 1 atau A-nya itu nggak sama dengan 1. Nah, yang kedua, cara kedua itu adalah kuadrat sempurna. Nah, jadi kuadrat sempurna ini kita bakal gunain dua sifat dari kuadrat sempurna, di mana x kuadrat tambah 2dx tambah d kuadrat itu adalah x tambah d kuadrat sama dengan 0. Tuh, jadi ini satu sifat. Terus sifat kedua adalah x kuadrat dikurang 2dx ditambah d kuadrat sama dengan x kurang d kuadrat sama dengan 0. Jadi, ini adalah bentuk umum yang melengkapi persamaan kuadrat sempurna, di mana x tambah p dalam kurung kuadrat sama dengan q, atau x kurang p kuadrat sama dengan q, di mana q-nya itu pasti lebih besar daripada 0, karena dia kan elemen bilangan real ya. Nah, itu kalau dia kuadrat sempurna. Jadi rumusnya itu ada dua, ada x tambah p kuadrat sama dengan q, atau x-nya itu kita kurangi p kuadrat sama dengan q. Nah, yang ketiga itu pakai rumus ABC. Jadi rumus ABC ini kalau kita menentuin AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, dengan A-nya itu bukan elemen 0, dan dia bukan 0, dan dia elemen bilangan real, maka kita bisa nyarinya pakai rumus ABC, di mana X1,2 sama dengan negatif B, bisa kurang, bisa ditambah, bisa dikurang, akar dari B kuadrat dikurang 4AC dibagi sama 2A. Misalnya nih, biar lebih paham, kita masukin contoh. Nilainya itu 3x kuadrat ditambah 13x tambah 10 sama dengan 0. Kita mau cari pakai rumus ABC. Berarti kita harus tahu dulu nilai A-nya itu adalah depan si x kuadrat, berarti kan 3. Kalau nilai B-nya adalah di depan X, berarti kan 13. Dan nilai C-nya yang nggak ada variabel X-nya, berarti kan 10. Berarti udah dapet nih nilai A, B, C-nya. Tinggal masukin ke rumus. X12 sama dengan negatif B-nya itu adalah negatif, terus dimasukin nilai B-nya. Kebetulan nilai B-nya itu eh, positif kan? Negatif. Jadinya maaf sebelumnya teman-teman. Jadi nilai B di sini tuh
negatif ya. Jadi 3x kuadrat dikurang 13x ditambah 10. Jadi ada kesalahan sedikit di soalnya. Jadi nilai B-nya itu adalah negatif 13. Jadi tinggal teman-teman masukin aja ke rumusnya. Negatif dikali nilai B-nya adalah negatif 13 ditambah atau kurang dari negatif 13 kuadrat dikurang 4, masukin nilai A-nya 3, dikali nilai C-nya. Nilai C-nya adalah negatif 10. Dibagi 2 dikali nilai A-nya adalah 3. Jadi 2 dikali 3 gitu. Nah, negatif kali negatif hasilnya positif, jadi hasilnya 13, kurang atau lebih akar dari negatif 13 kuadrat itu 169. Jadi negatif kali negatif hasilnya positif. Terus bakal dikurang 4 kali 3 itu 12, dikali negatif 10 itu 120. Jadi kan negatif 12 kali negatif 10 positif 120, 2 kali 3 itu 6. Jadinya hasilnya itu adalah 13 kurang atau lebih akar 289 dibagi 6. Nah, ini adalah nilai X-nya. Nah, itu tadi untuk kita mau cari akar dari persamaan kuadrat. Ketiga cara tadi ya, ada pemfaktoran, ada kuadrat sempurna, sama rumus ABC. Nah, selanjutnya itu adalah jenis-jenis dari akar persamaan kuadrat. Nah, jadi untuk mencari akar persamaan kuadrat, kita bisa menggunakan diskriminan, yaitu D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC, di mana D itu bisa lebih besar dari 0, bisa sama dengan 0, atau bisa kurang dari 0. Kalau dia besar dari 0, dia punya dua akar real dan berbeda. Tapi kalau dia sama dengan 0, dia punya dua akar real dan dia sama atau kembar. Nah, kalau dia kecil, berarti dia itu tidak real atau imajiner, dan nilainya itu pasti berbeda. Nah, untuk nyari rumus-rumusnya, di mana rumus jumlah dan hasil kali persamaan kuadrat. Jadi, kalau jumlah akar-akar itu, kita bisa cari rumusnya X1 tambah X2 sama dengan negatif B dibagi A. Terus hasil kalinya berarti X1 kali X2 itu sama dengan C per A. Kalau selisihnya berarti X1 kurang X2 itu sama dengan nggak besar atau kurang atau lebih dari akar D dibagi A. Oke, masuk menyusun persamaan kuadrat. Jadi sama aja kayak tadi, x kuadrat dikurang dalam kurung x1 tambah x2, tutup kurung dikali x, terus ditambah x1 dikali x2 sama dengan 0. Nah, selanjutnya itu kita bakal masuk ke fungsi kuadrat. Kalau tadi kan persamaan kuadrat, nah ini bakal masuk lagi ke fungsi kuadrat. Jadi fungsi kuadrat itu adalah fungsi yang berbentuk Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, di mana A-nya itu bukan 0, dan X dan Y-nya ini adalah elemen bilangan real. Nah, nilai AB-nya itu adalah koefisien, nilai X dan Y-nya adalah variabel. Jadi ada tambahan variabel baru nih, yaitu Y. Nah, C-nya itu adalah konstanta. Jadi grafiknya itu nanti bakal seperti parabola, sehingga kita bisa katakan kalau ini tuh sama dengan fungsi parabola. Jadi fungsi kuadrat itu sama dengan fungsi parabola. Nah, hubungannya itu tuh ada 3. Jadi nilai A-nya itu akan mempengaruhi bentuk dari grafiknya. Jika A-nya itu positif, maka dia akan terbuka ke atas nih. Aku contohin gambarnya. Jadi kalau A-nya itu positif atau lebih dari 0, dia bentuk fungsinya itu akan seperti ke atas, terbuka ke atas. Jadi kalau nilai A-nya semakin besar, maka grafiknya itu akan semakin kurus, atau ya nilai bentuk grafiknya itu akan semakin kurus. Nah, kalau dia begitu sebaliknya ya. Jadi kalau nilainya A-nya negatif, dia akan terbukanya ke bawah. Jadi ini bakal bentuk kayak N gitu. Nah, kalau nilai B itu adalah koordinat titik puncaknya. Jadi di sininya, yang paling ujung-ujungnya. Nah, dia ini, kalau A-nya lebih besar dari 0, kan dia titik puncaknya itu akan minimum. Begitu juga kalau A-nya itu kecil dari 0, dia titik puncaknya itu akan minimum juga gitu. Ya, karena nilai B-nya ini masih positif gitu. Jadi, dia akan menunjukkan titik puncak minimumnya, paling bawahnya ya, dari suatu nilai dari suatu eh, nilai dari suatu fungsinya gitu. Nah, kalau nilai C itu adalah titik perpotongan dari grafiknya dengan sumbu negatif Y, yakni yaitu 0, C. Jadi dia adalah perpotongannya.
perpotongannya itu bakal di mana gitu. Jadi misalnya di sini, di perpotongannya, tuh, itu adalah titik si C-nya. Jadi ini kalau yang di atas ini, kalau dia positif, dia bakal terbuka ke atas. Jadi kalau dia negatif, dia bakal terbukanya itu ke bawah. Oke, dari fungsi kuadrat itu ada beberapa hal yang harus kita ketahui juga, di mana yang tadi ya, yang kalau A-nya positif atau lebih besar dari 0, dia akan terbuka ke atas dan akan menjadi lebih kurus grafiknya. Tapi kalau dia kecil dari 0 atau negatif, dia akan terbukanya ke bawah, kayak di gambar ini. Nah, kalau dia D-nya itu lebih besar dari 0 atau positif, kurva memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Jadi akan ada perpotongan di dua titik yang berbeda. Contohnya adalah di sini. Jadi ada titik di sini dipotong di titik X, terus di titik X di titik Y-nya juga ada perpotongan di X dan Y. Jadi ada dua titik yang berbeda. Nah, kalau dia D-nya sama dengan 0, dia hanya menyinggung sumbu X aja. Jadi kalau D-nya sama dengan 0, dia hanya menyinggung sumbu X aja gitu. Tapi kalau dia D-nya lebih ada lagi, kalau D-nya itu kurang dari 0, dia tidak akan memotong dan tidak akan menyinggung si sumbu X-nya. Jadi dia bakal jauh dari si sumbu X-nya. Ini contohnya kalau D-nya itu kecil dari 0, dia nggak bakal nyentuh si X-nya, cukup Y-nya aja. Begitu juga kalau dia D-nya lebih besar, dia memotongnya si sumbu X-nya. Oke, lanjut lagi ke titik puncak atau nilai optimum dan sumbu simetris garis grafik fungsi kuadrat. Nah, jadi fungsi kuadrat tadi dia punya sumbu simetri di mana X itu adalah negatif B dibagi 2A. Nilai optimumnya adalah Y sama dengan negatif D dibagi 4A. Jadi tinggal masukin aja ke rumus ini, rumus 2 ini. Kita bakal tahu nilai optimumnya atau titik puncaknya tadi itu berapa sih nilainya gitu. Nah, langkah-langkah dalam menggambar grafik. Yang pertama, kita harus tentuin dulu nih bentuk parabolanya. Kita harus lihat A-nya itu positif atau A-nya itu negatif. Biar kita tahu dia itu terbuka ke bawah atau terbuka ke atas. Yang kedua, kita harus tentuin juga titik potongnya dengan sumbu negatif X atau di mana sih posisi Y-nya itu berada gitu. Nah, langkah ketiga, menentukan titik potong sumbu negatif Y gitu. Jadi sumbu Y-nya kita harus lihat juga. Kalau tadi titik potong dari sumbu X, di mana Y-nya sama dengan 0, nanti kalau titik potong sumbu Y kebalikannya, nilai X-nya itu sama dengan 0. Terus yang keempat, kita tentuin sumbu simetri atau nilai optimum tadi pakai rumus 2 yang di atas. Terus yang kelima, kita mulai deh gambar grafiknya sesuai dari langkah 1 sampai 4 tadi. Nah, untuk menentukan persamaan grafik, itu ada beberapa langkah-langkah yang harus kita tentukan rumusnya. Yang pertama, kalau fungsi kuadrat jika grafiknya itu menyinggung sumbu X di titik X1,0, artinya nilai Y-nya itu 0. Dan melalui ini kita bisa nyari nih nilai si Y-nya. Jadi Y itu adalah fungsi dari A, fungsi X, di mana nilainya adalah A dikali dalam kurung X dikurang X1 kuadrat gitu. Ini untuk nyari si nilai Y. Terus fungsi kuadrat yang menyinggung sumbu X-nya, tapi di titik X1,0. Nah, gimana kalau dia fungsi kuadratnya memotong sumbu X, tapi di titik X1,0 dan ada X2,0-nya. Berarti kita tinggal jabarin aja nih rumus yang di atas tadi. Berarti A-nya dikaliin X kurang X1, terus dikali lagi sama X kurang X2 gitu. Jadi tinggal penjabarannya. Terus kalau dia fungsi kuadratnya, jika grafiknya itu melalui titik puncak, atau balik, atau ekstrim, atau ada X puncak, Y puncak. Nah, itu tuh bisa melalui persamaan A dikali X kurang X puncak dibagi 2, terus ditambah sama Y puncaknya gitu. Berapa nilainya. Nah, untuk mengetahui nilai X sama Y-nya itu, teman-teman bisa pakai nilai yang tadi, nilai optimum tadi, pakai rumusnya nilai optimum. Nah, ini bakal ada contoh soal. Nomor 1, misalnya nih, akar persamaannya itu adalah X kuadrat ditambah 4X kurang 12 sama dengan 0. Dan nilai X1 dan 2, tentukan hasil dari X1 tambah X2. Misalnya, berarti kan ini nilai X-nya itu, nilai A-nya, kita harus lihat dulu nilai A-nya. Nilai A-nya itu
1, gara-gara nggak ada kan angka di depan X kuadratnya. Terus nilai B-nya itu adalah 4, dan nilai C-nya itu adalah negatif 12 gitu. Nah, kita tinggal masukin ke rumusnya. Rumusnya itu adalah X1 tambah X2 itu sama dengan negatif B dibagi A. Nah, negatif B-nya itu adalah negatif 4 dibagi sama 1. Jadinya nilai dari X1 tambah X2-nya itu adalah negatif 4. Itu. Jadi, karena negatif 4 bagi 1 kan negatif 4. Nah, jadi hasil dari X1 ditambah X2 itu adalah negatif 4. Oke, masuk lagi ke soal nomor 2. Misalnya diketahui persamaannya itu adalah X kuadrat kurang 6X kurang 7. Pertanyaannya adalah kita harus nyari dulu bentuk kuadratnya kan dari persamaan ini. Nah, berarti bentuk kuadratnya itu adalah kita tinggal ngejabarin nilainya. Jadi, X kuadrat dikurang 6X kurang 7 sama dengan 0. Terus di bawahnya X kuadrat dikurang 6X ditambah 9 kurang 9 kurang 7 sama dengan 0 gitu. Terus, ini tinggal dimasukin aja, berarti X kuadrat kurang 6X ditambah 9, terus negatif 9 kurang 7 itu sama dengan negatif 16, terus sama dengan 0. Jadinya itu, X kuadrat tambah 6, kurang 6X, terus 9, yang min 16 ini kita harus pindahin posisinya, biar dia nggak sama dengan 0 lagi gitu, jadi sama dengan 16. Jadinya ini tinggal kita faktorin, X kuadrat kurang 6X tambah 9 itu bisa sama dengan X kurang 3 kuadrat gitu. Jadi kalau X kurang 3 kuadrat dijabarin, hasilnya sama dengan ini gitu. Sama dengan 16. Jadi bentuk kuadratnya itu dari X kuadrat kurang 6X kurang 7 sama dengan 0 adalah X kurang 3 kuadrat sama dengan 16. Nah, selanjutnya untuk contoh ketiga, misalnya nih, ada persamaan fungsi yang punya titik puncak 4, negatif 1 dan melalui titik 1,8. Berarti 4, negatif 1 itu adalah, ini adalah X-nya, X puncaknya. Terus yang satu itu adalah Y puncaknya. Terus titiknya berarti ini, satu ini adalah nilai si X-nya. Terus 8 ini adalah nilai si Y-nya. Y biasa ya, bukan Y puncak. Terus berarti kita tinggal masukin aja ke rumus yang ada X puncak sama Y puncak tadi. Berarti X sama dengan A-nya, sebentar. Jadi, kan udah tahu ya nilai X puncak, terus Y puncak, terus X biasa, dan Y biasa. Terus kita masukin ke rumusnya, berarti 8, Y puncaknya, dikurang negatif 1. Negatif 1 itu adalah si 8 itu Y biasa, kita kurangin sama nilai dari si Y puncak, terus sama dengan nilai A, kita kaliin sama nilai X biasa itu 1, kita kurangin sama X puncaknya itu 4, dikuadratin. Nah, berarti kan nilainya itu 8 kurang min 1 itu adalah 9, terus sama dengan 1 kurang 4 itu adalah negatif 3, dikuadratin itu nilainya 9, terus dikaliin sama A, jadinya 9A. Nah, berarti kita pindahin posisi, nilai A aja itu sama dengan 9 per 9, atau sama dengan 1. Gitu. Jadi, udah dapet nih nilai A-nya sama dengan 1. Kita tinggal substitusi ke rumus yang tadi gitu. Tinggal kita masukin aja nilainya. Berarti Y kurang negatif 1. Negatif 1 itu adalah si Y puncaknya sama dengan 1. 1 itu nilai si A-nya tadi yang udah kita ketahui. Dikali X. X-nya itu yang bakal kita cari. Karena tadi ya kita belum nyari X-nya. Dikurangin sama 4 kuadrat. Jadi nilai yang ini sama nilai yang ini itu kita ganti sama X dan Y. Dan nilai A-nya kita ganti sama nilai 1 gitu. Di sini. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, lanjut lagi. Berarti kan Y, ini kan Y kurang min 1 itu adalah Y plus 1. Terus ditambah X kurang 4 kuadratnya kita jabarin, terus kita kali sama 1. Jadi X kurang 4 dikali X kurang 4 itu adalah X kuadrat kurang 8X ditambah 16 gitu. Jadi yang nilai satunya kita pindah posisi ke sini jadi negatif ya. Jadinya Y aja itu sama dengan X kuadrat kurang 8X ditambah 16 kurang 1. Atau nilai Y itu adalah
X kuadrat dikurang 8X ditambah 15. Nah, untuk soal terakhir, misalnya nih kalau fungsinya ada 2X kuadrat ditambah BX tambah 9. Terus kita dikasih tahu kalau sumbu simetri X-nya itu adalah 3. Jadi nilai X-nya itu adalah 3. Kita harus cari tahu berapa sih nilai si B-nya. Ini kan nggak dikasih tahu ya. Berarti X itu kan bisa dengan negatif B dibagi 2A ya rumusnya. Nah, kita tinggal masukin nilai X-nya udah tahu nih 3. Berarti 3 sama dengan negatif B-nya yang bakal kita cari dibagi 2 dikali A. A-nya itu adalah 2 yang depan si X kuadrat. Nah, berarti 3 aja sama dengan negatif B dibagi 2 kali 2 itu adalah 4. Jadinya B-nya itu kita pindahin posisi jadi positif sama dengan 4-nya dikali 3 gitu. Min 4 dikali 3. Jadi hasilnya min 12. Jadi nilai B-nya itu adalah negatif 12. Oke, mungkin cukup sekian penyampaian materi yang bisa aku sampaikan. Mungkin selanjutnya akan ada sesi pengerjaan soal. Untuk adik-adik mungkin bisa bertanya nanti ya. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa bertanya di WA grupnya. Terima kasih.